Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke. Dialog Interaktif. Saya ucapkan selamat sore dan salam sehat untuk seluruh pendengar setia RRI di 22 distrik 190 kampung termasuk 11 kelurahan. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kepala Stasiun RRI Republik Indonesia Kabupaten Merauke, Bapak Jekre Subun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Saya Michael Sarawan, anggota KPU membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan. Kalau kita berbicara hukum dan pengawasan di lingkungan KPU, hukum saya memberikan pendampingan hukum internal di setiap tahapan pemilu maupun pemilu kada, dan pengawasan saya melakukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal atau keluar. Dalam hal ini adalah saya beri contoh, kita bicara topik sore hari ini adalah soal 30% atau keterwakilan perempuan. Saya beri contoh bahwa di dalam PKPU 8 pasal 8 PKPU 10 pencalonan dari pasal 8 di huruf C itu perempuan 30 keterwakilan perempuan menjadi hal wajib di saat pencalonan legislatif. Kenapa? Negara atau pemerintah melihat kesamaan gender 30% perempuan ini sudah harus tampil, dan perempuan ini sudah tidak boleh dikategorikan di bawah laki-laki. Oleh karena itu, posisi perempuan di dalam PKPU 10 pencalonan itu menjadi hal wajib. Jadi setiap partai politik saat itu melakukan pencalonan by silon atau sistem pencalonan di sistem kami KPU, kalau keterwakilan 30% itu di setiap dapil tidak mencukupi, itu bisa dinyatakan gugur pencalonan tersebut di dapil tersebut. Kenapa? Karena perempuan sudah ditetapkan dalam PKPU 10 pasal 8 huruf C itu wajib. Kalau bahasa kalimat wajib itu perempuan menjadi hal utama. Oke, kita berangkat lagi kepada tahapan berikut yang tadi disampaikan Pak Victor terkait dengan partisipasi pemilih dan daftar pemilih. Dalam pengawasan kami di bagian hukum, partisipasi pemilih ini betul yang dikatakan Pak Victor bahwa belum signifikan, walaupun meningkat atau masuk dalam target nasional. Kenapa? Kita berangkat dari daftar pemilih. Daftar pemilih ini adalah suatu proses yang mengakomodir pemilih yang sudah mencukupi umur 16 tahun yang sudah menikah dengan menunjukkan surat nikah, dan 17 tahun yang sudah memiliki KTP elektronik. Sampai dengan kategori itu dikategorikan dengan kategori pemula atau TNI Polri yang telah menghabiskan masa dinasnya dan pensiun dan boleh kembali ke masyarakat untuk memilih. Kesadaran dari masyarakat ini atau responsif masih saya kategorikan masih yang bahasa yang enaknya masih belum terlalu merespon. Kenapa? Ketika daftar pemilih ini berproses mulai dari DP4 diturunkan dari Dinas atau Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil turun kepada KPU, DP4 ini disinkron lagi dengan daftar pemilih terakhir. Setelah daftar pemilih terakhir disinkronkan, akan diturunkan kepada petugas pendataan atau pantarli yang akan kami rekrut dalam waktu dekat, ya Pak Fik. Ya. Ketika petugas pantarli ini berproses, ini saya bicara soal pengawasan ya. Ketika pantarli ini berproses di lapangan, door to door untuk masuk ke setiap rumah mendata daftar pemilih ini, kalau dia tidak temukan orang di satu rumah, dia akan kembali esok hari. Ketika dia kembali lagi belum ada, dan dia akan memberi kode di situ tidak ditemukan. Nah, ketika tidak ditemukan atau lagi melakukan perjalanan, ketika tidak ditemukan, nanti akan berproses daftar pemilih itu menjadi daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara ini ketika diplenokan, diturunkan lagi
ke bawah. Dalam hal ini ke distrik dan ke kampung-kampung untuk ditempel atau diumumkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke. Nah, di sini yang saya katakan tadi kurangnya responsif. Ketika DPS itu diumumkan, ini sekalian saya memberikan informasi kepada masyarakat Kota Merauke supaya daftar pemilih sementara itu dilihat ada nama saya atau tidak, begitu. Atau penempatan nama saya kenapa di TPS ini itu dilihat dan dilaporkan ke PPS tingkat kampung atau tingkat kelurahan untuk diperbaiki, dimasukkan kembali ketika tidak ada. Nah, itu saya minta supaya masyarakat ke depan besok ini, mulai bulan ini sampai 1 bulan ke depan, agar responsif terhadap daftar pemilih. Ya, karena daftar pemilih ini adalah suatu proses dan daftar pemilih ini kadang-kadang menjadi suatu permasalahan krusial sampai bisa dibawa di Mahkamah Konstitusi. Ini terkait dengan hak pilih. Karena kita menghilangkan hak pilih orang, itu masalah. Begitu. Jadi, tugas KPU memberikan hak pilih orang itu kepada orang-orang atau yang sudah mencukupi umur dan mempunyai hak pilih. Tidak boleh kita mengabaikan itu. Ya, tadi Pak Victor bilang demikian rupanya. Sampai di hari H pun orang berbondong-bondong ke KPU. Kenapa? DPT kita 162.942, ya kalau tidak salah ya. Sedangkan DPK kita atau daftar pemilih khusus meningkat. Dan DPTB. DPTB ini kan daftar pemilih tambahan yang masuk ketika membawa surat pindah pemilih. Sedangkan DPK ini daftar pemilih khusus yang bisa memilih dengan menggunakan KTP saja, dengan menggunakan identitas. Begitu. Sedangkan DPT VIP kita adalah DPT itu yang telah terdaftar dari awal. Begitu. Karena DPTB dan DPK ini kan daftarnya tidak terdaftar, tidak diakomodir dalam DPT. Seperti itu. Itu permasalahan pengawasan yang kami lakukan. Tapi bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa pemilu di Kabupaten Merauke ini pemilu dikategorikan terbaik. Kenapa saya katakan terbaik? Keterwakilan perempuannya dapat dari anggota DPR periode 2019-2023 dia meningkat di anggota Dewan Terpilih 2024-2028 meningkat. Yang kedua, kenapa saya bilang terbaik? Kami Merauke tidak ada gugatan di Bawaslu dan maupun di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada permasalahan yang dibawa ke sana. Dan itu masih dikategorikan terbaik. Walaupun ada kekurangan-kekurangan yang harus kami KPU perbaiki. Ya, itu kita tidak menutup sesuatu bahwa KPU ini kan bekerja bagaikan ikan yang bermain di akuarium. Terang benerang dan harus transparan. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri dan tertutup. Dan divisi hukum dan pengawasan di KPU bukan segala-galanya. Kenapa? Ada rekan-rekan kami di Bawaslu. Bawaslu lah itu pengawasan inti dari semua tahapan. Bawaslu itu mengawasi dari penyelenggaranya sampai dengan prosesnya. Begitu. Jadi sejauh ini kami menilai bahwa dari hukum dan pengawasan kami memberikan apresiasi juga kepada rekan-rekan Bawaslu dengan pengawasan yang baik, dan juga kami memberikan apresiasi kepada pemilih di Kabupaten Merauke yang dikategorikan pemilih cerdas. Ketika PKPU 10 pencalonan itu turun, kami KPU melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu yaitu partai politik. Nah, pencalonan ini kan adalah hak daripada peserta pemilu yaitu partai politik yang akan membuka pendaftaran internal partai politik, menerima bakal calon anggota-anggota DPR setiap dapil di partai masing-masing. Ketika mereka mendaftar ke partai politik, disitulah partai politik menghitung porsi atau menghitung hal wajib 30% keterwakilan perempuan sesuai perintah peraturan KPU. PKPU ini kan turunan daripada Undang-Undang 7, Undang-Undang 10 terkait pemilu. Jadi kan PKPU ini kan rambu-rambu atau
aturan yang harus dijalankan oleh kami KPU selaku penyelenggara dari KPU turun ke PPD sampai dengan KPPS. Dan PKPU ini juga wajib diikuti dan dilaksanakan oleh peserta pemilu, yaitu partai politik. Nah, ketika partai politik itu membuka atau penjaringan bakal calon legislatif, hal wajib yang dilihat adalah keterwakilan perempuan 30%. Nah, di dalam sistem kami, silon atau sistem pencalonan, ketika diinput calon-calon atau bakal calon legislatif itu ke sistem pencalonan, perempuannya kurang, itu ditolak. Iya kan Budian ya? Ya, kenapa? Karena sistem itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk pencalonan, dan 30% perempuan itu menjadi hak mutlak dan tidak boleh dikurang-kurangi. Ada partai yang mengusung semua satu dapil itu semua perempuan loh, Mbak. Ada satu partai yang saya perhatikan waktu itu, ada dia mengusung satu dapil itu semua perempuan, dan itu lebih bagus lagi, gitu. Dan saya melihat semua partai peserta pemilu sangat luar biasa karena memberi kesempatan kepada perempuan, dan itu terwujud. Yang tadi saya katakan, hukum dan pengawasan di KPU ini kita lebih cenderung kepada internal. Kenapa? Kami ini kan membawahi PPD, panitia pemungutan distrik itu setiap distrik 5. Kalau dikali 22 distrik sudah 110 ya. Ya. PPS kampung itu ada 3. Ada 6 kalau ditambah sekretariatnya. Kalau dikali 190 kampung sudah sekian ribu. Ya, kami lebih cenderung memberikan penguatan kapasitas pemahaman hukum, karena setiap tahapan pemilu itu mempunyai konsekuensi hukum tersendiri. Oleh karena itu kami lebih memperkuat kepada badan ad hoc kami yang sebenarnya badan ad hoc ini dibidangi oleh Pak Victor. Tetapi dari bagian hukum kami ini kami melakukan pengawasan terhadap kinerja-kinerja mereka. Kenapa? Penyelenggara pemilu ini adalah penyelenggara yang independen, yang memang mempunyai tidak boleh menyimpang keluar daripada aturan, dan tidak boleh penyelenggara pemilu menjadi konflik atau menjadi saksi partai atau menjadi saksi bakal calon, itu tidak boleh. Jadi kami dari hukum dan pengawasan KPU lebih memperkuat kapasitas kami. Kalau kita bicara pengawasan peserta pemilu, ada juga Bawaslu, dan kewenangan Bawaslu satu tingkat masih di atas KPU loh ya, begitu. Sedangkan kami KPU saja diawasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu kami menggunakan kewenangan kami pengawasan kepada penyelenggara kami tingkat bawah, agar betul-betul menjaga independensi kita, menjaga pekerjaan kita ini betul-betul menjadi pekerjaan yang sesuai prinsip kami, jujur dan adil, rahasia, terbuka. Tidak boleh asal-asal kerja, dan memperlakukan semua peserta pemilu, partai politik dan pemilih setara. Jangan ada berat kanan, berat kiri. Itu yang kami lebih cenderung memperkuat kapasitas badan ad hoc atau penyelenggara tingkat bawah. Kalau pengawasan kami di tahun 2024 ini, saya kategorikan belum terlalu signifikan. Ya, harus jujur kami terbuka kepada masyarakat. Kami pengawasan belum terlalu signifikan. Kenapa? Saya beri contoh saat kampanye. Saat kampanye, peletakan alat peraga kampanye, kami ini kadang keluar dari zona kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU dan pemerintah daerah beserta Bawaslu, badan pengawas. Sehingga kami harus turun ke lapangan. Kami harus menertibkan baliho-baliho yang memang dipasang di luar zona yang telah ditentukan. Berarti kan itu masih ada kekurangan. Iya. Saya berharap sih kemudian hari atau ke depan di tahapan pilkada ini, kampanye, peserta pemilu, khusus partai politik atau bakal pasangan calon nanti, segala putusan yang kita putuskan bersama, saya beri contoh macam kampanye, penetapan zona kampanye,
penetapan pemasangan alat-alat peraga kampanye yang telah ditetapkan bersama, tolong dipatuhi. Ya, kita kan contoh kalau APK alat peraga kampanye itu kita pasangnya tidak semeraut di kota ini. Kita melihat undang-undang ketertiban kota dan estetika kota. Kalau kita pasang semeraut di semua tikungan juga keindahan kota kita tidak terlihat, dan ada perdanya diatur. Nah, itu saya beri contoh supaya ke depan kita agar lebih baik lagi. Terus juga di dalam pekerjaan kami di KPU, kami ini kan 5 orang anggota KPU yang membidangi divisi masing-masing. Saya juga berharap bahwa KPU ini juga didukung dari partai politik dan peran masyarakat. Iya kan? Percuma kalau KPU sendiri door, tapi kesadaran dari partai politik selaku peserta pemilu dan masyarakat sendiri masih kurang. Iya kan? Tapi puji Tuhan, alhamdulillah bahwa dengan meningkatnya partisipasi pemilih, kami memberi kategori kepada peserta pemilih khususnya masyarakat ini adalah pemilih cerdas. Kami di Merauke ini kategori pemilih cerdas loh ya Mbak. Kenapa? Mereka memilih itu berbondong-bondong ke TPS. Sampai kami KPU itu kewalahan. DPT yang telah ditetapkan masih ada DPK, masih ada DPTB. Itu sudah dikategorikan pemilih cerdas. Oleh karena itu, saya berharap nanti di proses pemutahiran data ini, saya berharap ada peningkatan daftar pemilih. Dari 162.000 mungkin naik. Kenapa? Kami ini kan Provinsi Papua Selatan, Mbak. Orang banyak berbondong-bondong datang sekarang, iya kan? Terima kasih atas partisipasi Anda dalam Dialog Interaktif. Dialog Interaktif, Pro 1 RRI Merauke.